Ya, kita akan coba cari tahu mengenai hal ini. Apakah ini murni kecelakaan atau justru ada unsur kesengajaan di sana, pengendara mobil yang kemudian sengaja menabrak motor di pintu masuk tol Cakung. Nah, kita akan coba bahas hal ini langsung bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio bersama kami ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat pagi, assalamualaikum Mas. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Mas Nicholas dan juga ada Mbak Louis. Ini merupakan adik dari korban. Selamat pagi, Mas, Mbak. Pagi. Ya, pertama-tama kami ingin ucapkan terlebih dahulu kami TV One turut berduka cita atas apa yang menimpa keluarga Mbak Louis dan juga Mas Nicholas. Semoga diberikan ketabahan ya, Mbak, Mas. Terima kasih. Ya, pertama-tama mungkin begini, Mas Nicholas, informasi yang beredar saat ini awalnya adalah tabrak lari, kemudian diralat ada unsur kesengajaan karena merupakan tetangga yang sebelumnya memang ada unsur dendam di sana. Anda kenal dengan pelaku ini dan siapa dia? Kalau dari yang diberitakan kami nggak kenal sama sekali sih Mbak. Jadi kita bisa bilang ini bukan tetangga. Ya, jadi ya silakan. Silakan Mbak. Ya, jadi informasinya kan hanya tinggal infonya di media Harapan Indah gitu ya. Kalau kita lihat memang rumah kita tuh namanya Taman Harapan Baru, itu Harapan Indah. Jadi memang areanya cukup luas gitu. Jadi mungkin radiusnya lebih dari 1 kilometer ya secara area. Jadi kita bisa bilang sih bukan tetangga, mungkin tempatnya saja yang dekat gitu. Artinya secara pribadi Mas Nicholas, Mbak Louis dan juga keluarga besar tidak mengenal si pelaku ini ya? Sama sekali tidak. Kita bisa bilang belum kenal, tapi sampai saat ini juga kan hanya inisial saja dan muka yang ada klarifikasi YouTube dari Kanit gitu. Okay. Kita bisa bilang dari lihat muka sih kita nggak kenal ya. Oke, dari keluarga nggak kenal, tapi kalau korban, mohon maaf, Mas Moses sendiri kenal tidak dengan pelaku yang disebut-sebut ini? Kita nggak bisa pastikan sih Mbak, tapi kalau lihat dari teman-teman Moses yang kita kenal, ini nggak termasuk teman Moses ya, atau orang kenalan Moses gitu. Okay. Nah, Mas Nicholas dan Mbak Louis begitu, pemberitaan gitu sampai sejauh ini kan menyebutkan bahwa sebelum terjadinya peristiwa penabrakan itu ada cekcok gitu. Informasi yang diterima oleh keluarga itu seperti apa sebenarnya? Oke, kalau dibilang cekcok pun kami dapat informasinya simpang siur ya dari media gitu. Kalau dari media memang bilang ada sempat cekcok, sempat dilerai sama ibu pelaku ya di dalam mobil. Lalu selesai, lalu ternyata terjadi tabrak lari yang seperti di CCTV gitu. Nah, jadi berdasarkan penyelidikan polisi, kami dari keluarga itu belum dapat hasilnya, Mbak, Mas. Jadi hasil kita belum dapat, medianya tapi sudah up gitu ya. Jadi nggak ada informasi dari kepolisian sama sekali. Gitu. Iya. Mas Nicholas, mohon maaf ini kalau kita kemudian harus membuka luka keluarga ya. Pada saat melihat CCTV yang beredar di media, cukup jelas kejadian di sana. Apa yang ada di benak keluarga, Mas Nicholas? Saat pertama kita lihat, kalau kita melihat CCTV ya ini kejadiannya sangat disengaja karena ada unsur kesengajaan yang sangat terlihat. Maksudnya orang awam pun yang lihat sekalipun dia bilang pasti sengaja, karena seperti Mbak Mas lihat itu dari ruas jalan sebelah kiri itu sudah digiring dan itu kan terbagi dua ya, pintu kanan untuk masuk ke jalan tol, pintu kiri itu untuk mobil dan motor. Jadi dia sudah digiring ke sebelah kanan dalam kecepatan tinggi dan motor ini bisa dibilang pengendara motornya nggak bisa berkutik karena dia ke kanan trotoar, dia berhenti, dia pasti akan terhantam juga, ke kiri pun disundul Mbak Mas. Jadi dan itu kecepatan tinggi disundul, dan yang disayangkan sekali sudah disundul dan dilindas, kenapa nggak berhenti gitu kan? Itu memang ada peraturan ketika menabrak itu dia harus berhenti dan menolong si korbannya gitu. Dan di sini kita nggak terlihat sama sekali, malah dia langsung lari. Dan ya dari hal itulah yang kita lihat ini sangat disengaja. Oke. Baik, nanti ke Mas Nicholas sama ke Mbak Louis lagi ya. Saya ke Mas Heri. Mas, polisi memang menyebutkan ada unsur kesengajaan, bukan kecelakaan lalu lintas gitu. Ya. Nah, konstruksi hukumnya dan pengenaan pasalnya serta
dampaknya bagi si pelaku ini akan seperti apa dalam koridor hukumnya? Ya, kalau bisa ada dua kemungkinan ya, apa bisa digunakan KUHP yang muncul baru belakangan ini mungkin, yang kedua ya pasti Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan ya. Undang-undang ini kaitannya dengan pasal 311 ayat 5, karena korbannya mengakibatkan kematian. Ancaman pidananya sendiri kalau saya tidak salah mencatat itu 12 tahun penjara. Nah, kalau di KUHP mungkin lebih tinggi lagi, 15 tahun ya. Tapi dalam hal ini kan tentu akan kita lihat rangkaian perbuatannya dulu. Apakah benar memang ada intention dari awal yang dikatakan tadi masalah cekcok sebelumnya, itu harus dipastikan terlebih dahulu. Kalau memang itu terbukti, sangat mungkin terbuka di gelar perkara misalnya di internal kepolisian, KUHP tadi bisa dimunculkan di pasal 338 ya, karena ini mengakibatkan kan kematian. Dan dua-duanya adalah faktor kesengajaan. Nah, kalau kita lihat dari CCTV tadi, dengan dia menggunakan katakanlah mobil yang dengan kecepatan yang mungkin melebihi batas dan cukup tinggi, itu intensinya sudah ada. Dan arahnya kan targetnya ke posisi korban kalau kita lihat. Sempat digiring tadi kan? Jalannya masih luas, tapi yang dipilih adalah mepet dan tepat pada sasarannya, yaitu korban tadi. Jadi untuk menghilangkan unsur kesengajaan ini memang menurut saya agak sulit ya, karena dari CCTV ini banyak hal yang bisa menceritakan hal itu. Dan yang paling penting adalah rangkaian sebelum kejadian ini yang utama tadi. Ya, ini kan potongan-potongan kejadian itu perlu untuk dirangkai oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini mungkin polisi lalu lintas ya, yang menangani langsung kasus ini juga akan mereka ulang kejadiannya, merekonstruksi kembali. Nah, ke dalam hal itu maka akan kelihatan apakah tadi sekali lagi ada unsur intention di situ, unsur niat atau kesengajaannya. Oke. Kalau misalnya unsur kesengajaan begitu, implikasinya dalam pasal penerapan itu akan seperti apa? Karena mungkin sengaja ada intensi buruk begitu. Karena kan dengan kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku ini akibatnya fatal. Ya. Dalam teori hukum pidana itu ada beberapa jenis kesengajaan ya. Ada kesengajaan misal dengan maksud atau dengan tujuan, ada kesengajaan sebagai keinsafan. Pendekatannya bisa kita lihat dari misalnya teori membayangkan, apakah orang ini ketika dia bawa mobil dalam kecepatan yang melebihi dan menabrakkan orang itu, apakah dia sudah berpikir bahwa akan terjadi sesuatu kepada orang yang ditabrak, dan apakah itu menjadi tujuannya dia. Nah, atau pendekatan dari teori will and wantons, dia berkehendak untuk melakukan itu. Nah, itu akan diukur dari tadi sekali lagi rangkaian perbuatan yang dilakukan. Tapi kalau kita bicara kecelakaan pada umumnya, pasal 1 angka 24 kalau saya nggak salah, Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan kan menyatakan secara sederhana ini sebenarnya ketidaksengajaan. Tidak ada orang yang ingin kecelakaan itu terjadi. Beda dengan kasus ini ya. Ini memang ditargetkan ke sana. Nah, sehingga menurut saya peluang tadi menggunakan KUHP-nya menjadi terbuka di sana. Bukan hanya karena semata-mata melihat ancaman pidananya yang lebih berat, tapi kalau kita melihat rangkaian, sekali lagi rangkaian peristiwa yang utuh tadi, itu tidak semata-mata hanya terjadi karena faktor misalkanlah kelalaian ataupun karena dia tidak mengendarai kendaraan dengan kewajaran dan konsentrasinya yang rendah. Tapi di luar dari itu ada sekali lagi ada intention, ada mens rea, ada niat jahat untuk mencelakai seseorang. Ya, niat jahat untuk mencelakai seseorang, tapi yang menarik dalam kasus ini adalah usai melakukan penabrakan tersebut, yang bersangkutan langsung menuju ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Kami ingin minta respon dari pihak keluarga dan juga Mas Heri. Usai jeda saat lagi.